Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis. Di sini kami akan menjelaskan beberapa soal yang diperuntukkan untuk tugas besar Matekobis. Jadi perkenalkan, nama saya Fuad Aman Muzaki dengan NIM 10 40 12 30 0187. Perkenalkan, nama saya Hagan Fauzan Prasetya dengan NIM 10 40 123 00371. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askah Hakamuludin dengan NIM 10 40 123 00286. Nama saya Asma Mahardika, NIM saya 1040 1233 0317. Perkenalkan, nama saya Adina Fidratul Hidayat dengan NIM 1040 1233 0501. Mungkin untuk selanjutnya akan dipersilakan untuk menonton penjelasan dari tiap orang untuk mengerjakan soal tugas besar Matekobis. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Askah Hakamuludin dari kelas MB 4703 dengan NIM 10 40 123 00286. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan soal yang pertama dari buku Kalani halaman 47 nomor 3. Nah, di sini kita punya persamaan Qx min sama dengan 11 min 2px min 2py dan juga Qy 13 min px min 3py. Nah, ditanyakan tentukan keempat permintaan marginal parsial. Yang kedua, yang B, bagaimanakah hubungan dari kedua produk tersebut? Apakah produk tersebut hubungannya komplementer, kompetitif atau bukan keduanya? Nah, kita pertama akan menjawab pertanyaan yang A dulu. Nah, untuk menjawab yang A, kita perlu menurunkan dari masing-masing persamaan Qx dan juga Qy. Kita turunkan kepada masing-masing Px dan Py, begitupun dengan Qy. Kita turunkan kepada Px dan juga Py. Kita tulis di sini do Qx per do Px dan juga do Qx per do Py. Nah, kita turunkan Px, angka di depan Px bisa kita lihat ada min 2. Nah, selanjutnya angka di depan Py itu nggak ada, jadi kita tulis di sini min 1. Sama dengan halnya Qy, kita turunkan juga do Qy per do Px dan juga do Qy per do Py. Sama seperti yang Qx, kita turunkan Px, angka di depannya nggak ada, jadi kita tulis min 1. Terus Py, angka di depannya ada min 3. Nah, ini untuk jawaban yang nomor atau yang bagian A. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang nomor bagian B. Bagaimanakah hubungan dari kedua produk tersebut? Apakah komplementer, kompetitif atau bukan keduanya? Karena kita mencari hubungan antara dua produk di sini ya, produk P dan juga produk X, maka kita ambil dari persamaan yang ini, kita ambil yang bersilangan. Kita lihat do Qx dan do Px itu nggak bersilangan, jadi kita ambil yang do Qx dan do Py. Kita tulis do Qx per do Py. Selanjutnya dari yang Qy nya juga kita ambil yang bersilangan, do Qy dan juga do Px. Nah, kita lihat hasilnya itu sama-sama min 1. Nah, mencari hubungannya adalah karena kita lihat di sini dua-duanya hasilnya adalah min 1. Jadi kita bisa tulis karena hasil keduanya min 1 itu kurang dari 0. Jadi kedua barang tersebut hubungannya adalah, jadi dua barang tersebut hubungannya adalah
hasilnya adalah kurang dari 0 gitu. Mungkin ini cara menyelesaikan untuk nomor pertama. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hagar Fauzan Prasetya dari kelas MP 4703 dengan NIM 104012300371. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal kelompok yang telah dibagikan oleh kelompok saya. Di sini saya kebagian nomor halaman 61 nomor 7 yang soalnya adalah cari titik kritis lalu tentukanlah maksimum relatif atau minimum relatif. Di sini soalnya nomor 7, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y plus 6. Yang pertama kita cari turunan pertamanya dulu. Kita cari turunan pertamanya. Di sini turunan pertamanya kita tulis rumusnya dulu. Do Z per do Y sama dengan, lalu yang kedua itu ada do Z per do X. Nah, di sini kita cari turunan pertama yang ada huruf Y-nya. Di sini yang pertama ada Y kuadrat. Y kuadrat bila diturunkan itu menjadi 2Y. Lalu terus kita cari lagi yang ada huruf Y-nya. Di sini ada huruf 4, ada angka 4, lalu kita turunkan jadi 4 saja karena Y-nya dihilangkan sama dengan 0. Sama pada yang huruf X-nya juga, kita cari yang X-nya. X kuadrat diturunkan menjadi 2X min, cari lagi yang ada huruf X-nya yaitu 2X, kita hilangkan hurufnya lalu kita tulis angkanya dengan 0. Nah, di sini angka 6 kita hilangkan saja. Lalu yang kedua, step yang kedua, kita cari X dan Y-nya dengan cara pindah ruas. Di sini kita pindah ruas. Di sini kita pindahkan menjadi 2Y sama dengan minus 4. Kenapa minus 4? Karena di sini 4-nya positif, jika pindah ruas menjadi negatif. Lalu di sini Y sama dengan 2 dibagi min 4 sama dengan min 2. Karena di sini 2-nya pindah ruas, sudah dibagi ini 4 bagi 2 jadi min 2. Lalu yang kedua di sini ada 2X min 2 sama dengan 0. Kita pindah ruas menjadi 2X min 2 sama dengan 0. Di sini sama seperti di atas, 2X sama dengan 2. Di sini 2. Di sini X. Jadi 2 dibagi 2 menjadi 1. Nah, lalu setelah ini kita ada turunan keduanya. Turunan keduanya yaitu do kuadrat Z sama dengan do Y kuadrat. Kita cari turunan kedua dari sini yaitu 2 karena yang ada huruf Y-nya cuma 2. Lalu sama seperti do kuadrat Z per Y kuadrat. Sini do X kuadrat. Nah, sini juga sama, yang ada huruf X-nya yaitu cuma angka 2 saja, yang lainnya kita abaikan. Ini sama dengan 2. Di sini sebenarnya udah kelihatan ini menjadi lebih besar dari 0. Jadi step terakhirnya adalah substitusi. Substitusi ini kita tinggal masukin dari yang pertama sini karena udah ketemu X dan Y-nya. Nah, kita masukin X kuadrat itu jadi 1 kuadrat karena di sini karena sudah ketemu X-nya sama dengan 1 ditambah Y itu udah ketemu di sini jadi min 2 kuadrat min 2 kali X itu sama dengan 1 plus 4 dikali Y sama dengan min 2 lalu plus 6. Nah, kita tinggal tambah-tambahin di sini dan kali-kalikan. Min 2 kuadrat itu sama dengan 4 min 2 kali 1 2. Sini plus, sini 4 kali min 2 jadi min 8 plus 6. Lalu di sini jadi 3 kurang 2 sama dengan 1.
Ya, jadi sekarang kesimpulannya itu adalah karena di turunan kedua atau titik kritisnya itu sudah terlihat bahwa lebih dari 0, berarti hasilnya adalah karena melebihi dari 0 atau kayak gini cara penulisannya sama dengan berarti titik minimum. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Mahardika dengan NIM 1040-123303037 MB 4703. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku Kalangi halaman 93 nomor 3. Di sini kita diharuskan untuk mencari harga dan jumlah barang yang mengakumulkan laba dan cari pola laba maksimum tersebut. Nah, yang pertama tuh di sini kita harus cari RX-nya dulu. Caranya tuh RX dikali IX sama dengan 40 minus 5 IX dikali IX sama dengan 40 IX minus 5 IX kuadrat. Setelah itu kita cari RY-nya. RY PY dikali Y sama dengan 30 minus 3 Y dikali Y sama dengan 30 Y minus 3 Y kuadrat. Setelah habis ini kita cari TR. Kita cari TR itu untuk mencari Pi ya guys ya. Rumusnya RX tambah RY. IX minus 5 IX kuadrat ditambah 30 minus 30 Y minus 3 Y kuadrat. Nah, kalau sudah jadi ini, kita sekarang cari Pi-nya. Rumus Pi itu TR minus TC. TR-nya masukin yang di sini. 40 IX minus 5 IX kuadrat tambah 30 Y minus 3 Y kuadrat dikurangi PC-nya di situ IX kuadrat tambah 2 IX Y tambah 3 Y kuadrat sama dengan 40 IX minus 5 X kuadrat tambah 30 Y minus 3 Y kuadrat minus IX kuadrat minus 2 IX Y minus 3 Y kuadrat. Setelah itu kita cari yang sama X-nya X kuadrat untuk X kuadrat ini, terus kita jumlahkan di situ. Di sini ada minus 5X kuadrat dan minus X kuadrat minus 6X kuadrat. Lalu kita cari lagi yang sama belakangnya minus 3Y
kuadrat minus 3p kuadrat minus 6q kuadrat nah, ada lagi ya 40x tambah 30y minus 2x dy. Setelah itu kita masukin rumus dou pi per dou x. Dou pi per dou x. Ini dulu kita ngambil turunan pertama dari yang ada px-nya aja. Nah, misalnya ini. Terus yang kedua adalah rumus dou pi per dou y. Sama kayak yang tadi, tapi kita cari dari yang y nya aja. Minus 12 y plus 30 minus 2x itu sama dengan 0 sama dengan 0. Jadi setelah kita mencari ini turunan pertama dari sini, dari di sini, kita eliminasikan. Nah, sini kita masukin nanti sama yang ininya, minus 12x tambah 40 minus 2y dengan 0 minus 12. Oh, kita sejajarin aja minus 2x tambah 30 minus 12y dengan 0. Karena di sini kita mau menghilangkan px, jadi di sini yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 6, maka akan ketemu hasilnya minus 12x tambah 40 minus 2y minus 12x tambah 110 minus 72 y dengan 0. Dari sini kurang, yang ini sama ini habis, yang 40 diminusin 180 jadi 140 minus 140, yang ini jadi plus 70 y dengan 0. 70 y sama dengan dipindah luaskan yang minus 140 nya minus 140 y nya sama dengan 140 bagi 70 jadi 2 y nya. Sudah mencari eliminasi, kita substitusikan karena sudah ketemu y, sekarang kita mencari px. Kita substitusikan menggunakan yang ini px. Ke x minus 12x tambah 40 minus 2y dengan 0 minus 12x tambah 40 minus 2 dikali 2 dengan 0 minus 12 x ditambah
minus 2 kali 2 minus 4 minus 4 dan 6 minus 12 X sama dengan minus 36 X nya sama dengan minus 3. Jadi setelah kita melakukan substitusi, maka ketahuan hasil dari X nya itu sama dengan minus 3. Nah, setelah ini kita cari turunan kedua dari yang ini. Ini 1 do kuadrat pi per do i X kuadrat. Karena di sini kita mencari turunan kedua dari Qx, maka kita ambil yang ada Qx nya saja dari yang ini. Jadi cuma minus 12. Dan yang Y nya pun sama. Kuadrat pi per do i Y kuadrat sama dengan sama-sama minus 12. Habis itu kita masukin do kuadrat pi per do i X do i Y. Di sini kita lihat yang ada unsur do i X dan do i Y nya tuh di sini. Berarti turunannya itu ada 2. Nah, selain itu kita cari determinannya. Determinan dengan rumus do kuadrat pi per do i X kuadrat dikali do kuadrat pi per do i Y kuadrat dikurang do kuadrat pi per do i X do i Y kuadrat. Di sini sudah ketahuan hasilnya minus 12 dikali minus 12 dikurang 2 berarti 4 sama dengan minus 12 minus 12 144 ditambah 4. Nah, jadi 140. Jadi 140 itu lebih besar dari 0. Jika sudah dapat determinannya, maka kita interpretasikan. Karena D lebih besar dari 0 dan do kuadrat pi per do i X kuadrat dan do kuadrat pi per do i Y kuadrat berjumlah negatif, maka laba mencapai titik maksimum. Jadi kalau ini negatif, berarti itu maksimum, titik maksimum pada Qx sama dengan min 3 dan Qy sama dengan
Jadi ini interpretasinya. Nah, setelah itu langkah terakhirnya kita substitusikan ke pi. Min 6 x kuadrat min 6 y kuadrat tambah 40 x tambah 30 y dua yang kita masukkan di sini minus 6 dx minus 3 kuadrat minus 6 y nya 2 kuadrat tambah 40 kali minus 3 tambah 30 dikali 2 kurang 2 minus 3 2 tambah 4 minus 120 tambah 60 ini 2 ini 3 9 12 kemana minimum 4 min 2 4 minus 20 minus 78 minus 120 tambah 72 sama dengan minus 198 plus 72 sama dengan minus 126. Nah, jadi karena sudah ketahuan, karena sudah substitusikan ke pi, kan hasilnya itu minus 126. Berarti kita ketahui bahwa ini tuh rugi. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai buka langit nomor 3 dari halaman 93. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuadan Muzaki dengan NIM 10 40 12 30 01 87. Di sini saya kebagian nomor soal 4 Nicholson nomor 15. Di sini dapat kita ketahui ya, untuk PR-nya sendiri sama dengan 40x 1 sama dengan ditambah 16x 2 min 2x1 kuadrat min x 2 kuadrat. Dikarenakan biar tidak pusing ya, jadi kita permisalan aja. Jadi si x1 nya diganti sama dengan x, terus yang si x2 nya kita ganti dengan sama dengan y. Jadi PR sama dengan 40x plus 16y min 2x kuadrat min y kuadrat. Terus kita juga diketahui ada kendalanya yaitu x plus y sama dengan 30. Lalu yang pertama kita poin A, buatkan fungsi Lagrange dari fungsi laba di atas. Jadi kita bisa tulis poin jawaban A yaitu Z sama dengan masukkan rumus Lagrange yaitu f x, y lalu ditambah lambda
C min G X kali Y. Dia sama dengan 40x plus 16y min 2x kuadrat min y kuadrat plus lambda. Masukkan fungsi kendalanya yaitu 30 min x min y. Lalu kita operasikan 40x plus 16y min 2x kuadrat min y kuadrat plus lambda dikali 30 berarti 30 lambda. Lambda dikali min x berarti min lambda x. Lalu lambda kali min y sama dengan min lambda y. Lalu kita sudah diketahui berarti si fungsi Lagrange itu ada segini. Lalu kita masukkan ke poin B, berapa nilai optimum dari x dan y untuk memaksimalkan keuntungan per unit. Nah, untuk mencari poin B ini kita mencari hasil dari turunan pertama dari fungsi Lagrange ini, itu zx sama dengan do z do x, yaitu turunan dari do z per do x itu berarti min 4x min lambda sama dengan 0. Ini adalah persamaan besar. Terus yang kedua, cari turunan pertama dari do z per do y sama dengan 16 min 2y min lambda sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Lalu setelah itu adalah mencari turunan dari lambda itu, z lambda sama dengan do z per do lambda sama dengan itu adalah 30 min x min y sama dengan 0. Lalu setelah itu ini adalah persamaan ketiga. Lalu setelah itu kita untuk mencari persamaan keempat adalah dengan cara mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita masukkan persamaan 1 yaitu 40 min 4x min lambda sama dengan 0. Persamaan kedua ada 16 min 2y min lambda. Dikarenakan variabel lambdanya itu sama, jadi kita dapat menguranginya biar si min lambda sininya jadi plus. Negatif kalau negatif berarti plus. Jadi hasilnya adalah 24 min 4x, karena kan variabelnya berbeda jadi kita turunkan saja, plus 2y sama dengan 0. Ini adalah persamaan keempat. Setelah itu untuk
mencari nilai X, terus nilai Y, nilai lambda kita dikarenakan kita mau mencari persamaan keempat, yaitu adalah dengan cara eliminasi persamaan ke-1 dan persamaan kedua, yaitu adalah 40 min 4x min lambda sama dengan 0, 16 min 2y min lambda sama dengan 0. Karena kan variabel lambda y itu sama, jadi kita bisa langsung dengan cara menguranginya. Karena kurang sama min sama min berarti plus. Jadi dengan kita mendapatkan hasil 24 min 4x plus 2y sama dengan 0. Di sini adalah persamaan keempat. Nah, lalu untuk mencari, sudah mengetahui persamaan keempat, kita akan mencari nilai x, yaitu dengan cara eliminasi persamaan ketiga dan persamaan keempat, yaitu dengan 30 min x min y sama dengan 0, terus sama 24 min 4x plus 2y sama dengan 0. Kita dikarenakan berbeda ya, jadi kita disamakan terlebih dahulu supaya variabelnya biar hilang. Jadi dikali 2, 60 min 2x min 2y sama dengan 0. Terus yang bawahnya tetap sama. Lalu kita mengoperasikannya, jadi sini tuh 84 min 6x sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas saja. Lalu hasil dari x tersebut adalah 84 min 84 dibagi min 6, yaitu adalah x sama dengan 4. Lalu kita akan mencari nilai y-nya, yaitu dengan cara substitusi ke persamaan 3. Persamaan 3 itu berarti ini 30 min x min y, x min y sama dengan 0. Dikarenakan kita sudah diketahui x nya ada sama dengan 14, jadi kita tinggal masukin saja 30 min 14 berarti 16 min y sama dengan 0, min y sama dengan min 16, y sama dengan 16. Kita ketahui nilai y kita itu adalah hasilnya 16. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai lambda. Kita substitusi saja ke persamaan kedua. Min 2y min lambda sama dengan 0. 16 min 2, si y nya kita masukin berarti dikali 16 min lambda sama dengan 0. Lalu kita operasikan 16, 2 kali min 16 itu berarti 32 min lambda. Kita langsung pindah ruas saja. 16 kurangi min 32 itu berarti kan 16 ya. Pindah min 16 pindah ruas ke sini berarti jadi 16 positif 16. Dikarenakan lambdanya negatif kita positifkan jadi 16. Jadi lambdanya sama dengan min 16. Sudah itu kita akan mencari poin C, yaitu berapa keuntungan maksimum atau Vmax-nya. Kita tinggal masukkan saja ke fungsi Lagrange.
si nilai-nilai X, Y, dan lambda-nya. Kita terus kembali. Z sama dengan 40X plus 16Y min 2X kuadrat min Y kuadrat plus 30 lambda min lambda X min lambda Y. Lambda itu min 16 min lambda min X min 16 dikali dengan 14 terus plus 30 kali 16 sama dengan 480 min 15 kali 16 sama dengan 24 jadi positif 224 ini jadi positif 256. Jadi Z maksimum menghasilkan 168. Cangkul. Selanjutnya kita akan menjawab poin D, yaitu mendemonstrasikan bahwa V tersebut maksimum atau minimum. Jadi untuk menjawab poin D adalah dengan cara cari turunan kedua. Turunan kedua untuk mengetahui maksimum atau minimum. Itu adalah ZXX sama dengan do kuadrat Z per do X kuadrat sama dengan 4 ZY sama dengan do kuadrat Z do Y per do Y sama dengan min 2. Terus yang selanjutnya ZXY bisa sama dengan ZX itu sama saja. Do kuadrat Z sama dengan do X do Y, berarti turunan dari si do Y sama do Y, dari si do X sama do Y sama dengan 0. Terus kita akan mencari turunan dari Gx sama dengan do G per do X sama dengan 1.
Terus kita cari GY, do G per do Y sama dengan 1. Nah, sesudah itu kita akan memasukkan ke rumus determinan Hessian. Kita langsung masukkan aja nilai-nilai dari situ rumus kedua ini. Rumus determinan Hessian adalah A sama dengan 2 dikali E dikali GE dikali GY dikali ZXY min GY kuadrat dikali ZXX dikali dengan dikurangi dengan GX kuadrat Z Y Y. Kita masukkan saja dari hasil turunan kedua ini ke rumus determinan Hessian. Dua dikali 1 kali 1 kali 0 berarti 1 kuadrat kali min 4 dikurangi 1 kuadrat kali min 2 hasilnya adalah 0 min plus 4 2 plus 2 sama dengan 6. Dikarenakan karena si determinan Hessiannya lebih dari 0, yaitu ada 6 itu lebih dari 0, maka fungsi tersebut dinyatakan maksimum. Sudah sekian penjelasan dari saya kepada Pak Muzaki. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nafidyatul Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan soal dari buku Kalangi halaman 94 nomor 25. Di sini sudah diketahui fungsi utilitas U adalah 8 ditambah 7x min 2y kuadrat dan persamaan anggaran x sama x ditambah 3y sama dengan 8. Nah, ditanyakan itu nilai x dan y yang untuk memaksimalkan U. Kita bisa langsung di sini aja. Yang pertama kita pakai fungsi Lagrange. Nah, kan di sini fungsi utilitasnya diketahui. Kita tulis lagi U sama dengan 8 ditambah 7xy min 2y kuadrat. Terus di sini kita tulis lagi yang fungsi anggarannya, tapi kita pakai Lagrange, jadi kita pakai lambda. Jadi lambda x tambah 2y min 8. Nah, di sini sudah diketahui kan fungsi Lagrange-nya. Terus kita diturunin turunan. Pertama, do U
persamaan 1. Terus selanjutnya do U per do Y, 7x min 4y min plus 3 lambda sama dengan 0. Nah ini persamaan 2. Selanjutnya ini kita akan mencari do U per do lambda. Jadi x ditambah 3y minus 8 sama dengan 0. Nah biar di sini biar agak minus kita pindah ruas. Jadi x ditambah 3y sama dengan 8. Nah ini tuh persamaan yang ketiga. Nah di sini kita akan mensubstitusi. Yang pertama persamaan 1 sudah diketahui kan, di sini persamaan 1 7y min lambda sama dengan 0. Lambda sama dengan 7y. Terus persamaan 2. Nah persamaan 2 di sini tuh 7x min 4y ditambah 3 lambda sama dengan 0. Nah kita substitusi. Nah kan sini sudah diketahui lambdanya itu lambdanya itu 7y, jadi tinggal kita masukin. Jadi 7x min 4y ditambah 3 7y sama dengan 0. Nah kita kurang-kurangin, tinggal masukin. Jadi 7x min 4y ditambah ini dikali 21y sama dengan 0. Nah kita kurang-kurangin. Jadi hasilnya itu 7x minus 4y ditambah 21y itu hasilnya plus 17y sama dengan 0. Nah di sini kita akan mengeliminasi persamaan 3 dan 4. Ini persamaan 3-nya x ditambah 3y sama dengan 8, dan persamaan 4-nya itu 7x ditambah 17y sama dengan 0. Nah karena di sini kita akan menghilangkan x-nya, jadi kita kali. Di sini kali 7, sini kali 1. Jadi hasilnya x ditambah 21y sama dengan. Ya. Nah, di sini kita akan menghilangkan x. Jadi yang persamaan 1 dikali 7, yang persamaan itu tetap karena di sini sudah diketahui x itu sama dengan 7. Jadi 7x ditambah 21 sama dengan 56. Yang sini 7x ditambah 17y sama dengan 0. Kita kurangi, 21 dikurangi 17y. Nah, jadi di sini hasilnya itu 4y sama dengan 56. Y sama dengan 56 dibagi 4. Nah, di sini kita bisa kecil lagi. Jadi hasilnya 14. Sudah diketahui y sama dengan 14. Tapi nah, selanjutnya kita akan cari x. Nah, kita pakai yang persamaan keempat. Itu kita tulis 7x tambah 17y sama dengan 0. Terus nih 7x tambah 17 kali 14 sama dengan 0. Terus kita kemudian lagi hasilnya. Jadi 7x ditambah 2, 3, 8 sama dengan 0. 7x sama dengan minus 28. Karena di sini pindah luas ke kanan jadi minus, di sini plus. Selanjutnya terus x sama dengan minus 34. Kita ini bagi 7x dibagi minus 238, hasilnya itu x sama dengan minus 34. Nah selanjutnya kita akan mensubstitusi nilai x sama y nya tuh ke persamaan u yang awal ini. Jadi u sama dengan 8 ditambah 7xy minus 2y kuadrat sama dengan 0. Kita masukin 8 ditambah 7 dikali x yang minus 34
tadi itu Y nya itu 14 dikurangi 2 dikali 14 kuadrat. Kita kali jadi 8 dikurang minus 332 dikurang 392. Jadi hasilnya itu minus 3716. Nah karena di sini minus, jadi hasilnya itu kurang dari 0. Nah karena di sini hasilnya minus, jadi di situ hasilnya jadi kurang dari 0. Terus jadi nilai X dan Y tidak Nah, karena di sini itu kurang dari 0, maka itu U itu minimum. Jadi nilai X dan Y tidak memaksimalkan U. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.